Halo semuanya, selamat datang di channel Best Topic. Hari ini saya akan membahas perbedaan antara forex dan saham. Karena biasanya orang-orang forex mengatakan saya saham gitu, padahal mereka adalah forex. Tapi kita yang di saham, kita nggak pernah bilang kita saham sama dengan forex, itu enggak gitu, itu berbeda. Kenapa harus saya bahas? Karena banyak orang-orang yang mengatakan kepada saya rugi banyak di saham dalam jangka waktu yang singkat gitu. Padahal setelah kita cek dalam-dalamnya, kita tanyain mereka transaksinya apa, mereka beli saham apa, mereka nggak bisa jawab. Mereka bilang saya beli emas, saya beli mata uang gitu, yang dimana itu adalah forex gitu. Jadi di video kali ini saya akan membahas perbedaannya seperti apa. Forex atau foreign exchange itu adalah perusahaan yang menyediakan transaksi falas gitu, valuta asing, di mana kita bisa bertransaksi USD terhadap euro atau USD terhadap Japan yen gitu. Forex juga menyediakan transaksi futures seperti kontraknya emas, kontraknya palladium gitu, di mana itu bisa kita lihat perusahaan-perusahaan forex biasanya nama belakangnya ada futures atau berjangka. Itu penanda pertamanya. Nah, sedangkan di saham kita membeli perusahaannya, kita membeli produknya gitu. Seperti kita tahu, ada perusahaan Antam yang jualan emas. Nah, kita beli perusahaannya, real ada perusahaannya. Sedangkan forex tadi atau mata uang tadi yang kita perdagangkan adalah transaksi kontraknya. Jadi belum tentu barangnya ada. Nah, yang kedua, forex itu terbagi jadi dua market. Yang pertama adalah real market, yang kedua adalah over the counter. Nah, perbedaannya apa? Kalau real market ini adalah ketika kita beli, misalnya saya beli kontraknya emas, itu akan berpengaruh pada kontrak emas itu bisa naik, atau ketika kita jual kontrak emas, maka bisa berpengaruh kontrak emas itu turun. Nah, yang over the counter ini adalah seperti virtual gitu. Jadi ketika kita membeli kontrak emas, itu tidak akan berpengaruh pada pergerakan dari kontrak emas itu sendiri. Jadi ya udah, kita beli, itu hanya bergantung kalau kontrak emasnya naik ya kita untung, tapi kalau kontrak emasnya turun kita rugi. Nah, jadi ada dua market yang ada di forex. Sedangkan di bursa atau di saham, marketnya cuma satu, yaitu yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, ketika di situ itu kelihatan jelas ketika kita beli ada lotnya. Ketika lot itu habis, maka harga sahamnya akan naik biasanya kalau banyak yang beli. Kalau banyak yang jual, lotnya habis, biasanya akan turun seperti itu. Tapi berbeda kalau market over the counter gitu. Kalau over the counter yang ada di forex itu biasanya kalaupun kita beli dalam jumlah yang banyak, itu nggak akan berpengaruh pada kenaikan dari kontrak yang kita beli atau mata uang yang kita perdagangkan seperti itu. Kecuali kita bertrading forex menggunakan market real. Tapi untuk menggunakan market real, Anda harus memerlukan uang yang cukup besar untuk bertransaksi di market real. Dan itu hampir di Indonesia itu jarang sekali, walaupun ada, itu jarang sekali ada gitu. Nah, platform-platform yang kita ketahui yang di internet yang biasa ada iklan Binomo, iklan FBS gitu, dan beberapa termasuk ICDX itu juga merupakan over the counter market, di mana ya mereka hanya menyediakan grafik. Anda bet sama mereka untuk kalau grafiknya naik berarti saya untung, kalau grafiknya turun berarti saya rugi, atau sebaliknya seperti itu. Dari sisi pembelian, nah kalau forex itu kan kita beli mata uang, lalu kontrak emas, kontrak palladium seperti itu nggak ada pegangan. Yang Anda pegang cuman ya Anda beli di aplikasi itu aja, Anda kelihatannya beli, tapi sebenarnya itu nggak beneran real gitu. Nggak ketika beli emas lalu Anda tahan sampai kontrak itu selesai, Anda tiba-tiba kedatangan emas itu diantar ke rumah Anda, ke depan rumah Anda. Itu nggak seperti itu. Berbeda dengan yang namanya saham. Kalau Anda membeli saham, Anda bisa membeli perusahaan-perusahaan yang Anda tahu di sekitar kita. Seperti misalnya Bank BCA. Bank BCA berarti kita bisa membeli saham Bank BCA dan kita terdaftar sebagai pemilik saham pemilik Bank BCA-nya gitu, dimana ketika Bank BCA itu ada rapat umum pemegang saham, walaupun Anda belinya dikit cuma satu lot, Anda juga tetap diundang, berhak untuk datang ke rapat umum pemegang sahamnya. Jadi ada bukti kepemilikannya dan ada bukti barangnya ketika Anda membeli saham. Tetapi untuk di forex itu nggak ada, apalagi yang kalian beli over the counter, kecuali kalian beli di market realnya forex gitu. Nah, kalau di market real beda. Ketika Anda beli ya misalnya kontrak 3 bulan ke depan untuk emas di bulan Agustus Anda beli, lalu Anda tahan sampai bulan Agustus, itu siap-siap aja nanti di depan rumah Anda ada yang nganter emas gitu, sebanyak yang Anda beli kontraknya. Cuma kan uangnya butuh uang yang cukup banyak di situ.
Nah, sementara kalau kita lihat aplikasi-aplikasi yang ada di sekitaran kita yang menawarkan jasa forex itu, mereka biasanya menggunakan market over the counter, di mana bisa membuka rekening dengan modal yang kecil gitu. Nah, yang ketiga, dari sisi rekening. Dari sisi rekening, kalau Anda buka rekening untuk bertransaksi forex, maka Anda biasanya akan diminta untuk transfer ke rekening atas nama ABCD misalnya. Nah, ABCD ini bukan nama Anda sendiri gitu, alias nama orang lain, di mana Anda harus mentransferkan uang Anda ke orang lain untuk Anda bisa bertrading di forex tersebut. Nah, sedangkan di saham atau di Bursa Efek Indonesia, ketika Anda ingin membeli saham, maka Anda harus membuka rekening saham dulu, di mana rekening saham ini akan kita buatkan atas nama diri Anda sendiri gitu. Makanya jangan kaget kalau di forex kadang biasanya ada case di mana perusahaan forex yang nggak mau bayar balik kepada nasabahnya. Ya, balik lagi karena memang uangnya nggak ada di nasabah itu, uangnya ada di mereka. Itu yang menyebabkan banyak fraud atau yang gagal bayar atau yang nggak mau ditransfer balik karena ya nasabahnya nggak punya otoritas terhadap rekening tersebut. Berbeda dengan di saham, di mana nasabah itu memiliki rekening atas nama diri mereka sendiri. Itu yang membedakan dari sisi rekening gitu. Sehingga profil resikonya tentu akan berbeda. Kalau Anda punya rekening sendiri, transaksi sendiri, atau minjem rekening orang lain, lalu transaksi di rekening orang lain. Nah, dari sisi pembelian dan penjualan, kalau di saham itu cuma bisa beli gitu, dimana Anda beli dulu, Anda punya sahamnya, saham Anda naik, baru Anda jual, Anda mengalami keuntungan. Anda nggak bisa tiba-tiba belum punya barang atau belum beli sahamnya, tiba-tiba langsung Anda jual dengan mengharapkan saham Anda turun, baru Anda untung. Nggak bisa. Kebalikan, kalau forex bisa dua-duanya. Nah, selanjutnya dari sisi uang yang dibeli. Uang yang dibeli ini maksudnya apa? Kalau di forex itu ada yang namanya opsi leverage, di mana kita bisa memilih 1 banding berapa. Leverage itu apa sih? Leverage itu adalah pengali. Kan kita tahu sebenarnya harga emas itu naiknya juga nggak bakal terlalu signifikan, atau mata uang itu juga nggak bakal terlalu naiknya secara signifikan dalam satu hari. Jarang sekali ada mata uang dalam satu hari bisa naik 10% gitu. Makanya itu butuh yang namanya pengali atau leverage gitu, supaya transaksinya kita di forex jadi semakin besar, jadi keuntungannya semakin cepat gitu. Nah, ini juga akan memicu resikonya semakin besar karena bisa naik kenceng, bisa turun juga kenceng. Saya ambil contoh, di forex itu leverage-nya bisa sampai 1/3000 gitu. Kita ambil contoh supaya mudah untuk dihitung, menggunakan leverage 1/1000. Nah, kalau leverage 1/1000 dengan uang 1 juta, Anda berarti transaksi seperti Anda transaksi punya uang 1 miliar gitu. Gede ya, gede. Dimana 1 miliar ini kalau Anda untung 0,1% aja, berarti Anda udah untung 1 juta gitu. Karena kenaikannya 0,1% gitu. Karena leverage-nya 1000 kali dari uang yang Anda punya. Tapi perhatikan kalau Anda salah melakukan pembelian posisi atau sell posisi gitu. Nah, ketika forex-nya turun, ketika Anda buy lalu ternyata turun sebanyak 0,1%, maka itu sudah sebesar dari modal yang Anda punya gitu. Nah, biasanya ini yang disebut dengan margin call, atau dari pihak forex akan menjual paksa posisi yang Anda punya gitu. Jadinya ya berapapun yang Anda transaksikan bisa aja satu hari naik banyak, satu hari bisa habis gitu, karena nggak ada batasan. Berbeda dengan di saham. Kalau di saham Anda punya uang 1 juta, ya Anda transaksi cuma 1 juta gitu. Di saham punya fitur yang namanya limit atau margin. Tapi fitur limit atau margin ini nggak bakal banyak dikasih sama perusahaan sekuritas. Biasanya maksimal 3 kali. Dimana ini opsional. Nah, kalau di saham kita bisa milih, oh saya mau beli 500.000 dulu deh, kan saya punya uang 1 juta. Lalu saya beli lagi nanti 500.000. Nah, udah jadi 1 juta nih. Kita masih boleh belanja mungkin sampai 3 juta. Jadi kan kelebihan 2 juta. Tapi itu opsional. Dimana biasanya opsional ini digunakan untuk wah, harga saham cocok untuk saya beli atau sudah pas seperti harga yang saya mau. Nah, tapi saya nggak sempat untuk pergi ke ATM untuk transferin uang saya dulu. Untuk itu, mungkin saya pakai dana marginnya dulu untuk nalangin, nanti mungkin siangan atau sorean saya baru transfer lagi, seperti itu. Dari faktor leverage ini kedepannya akan berpengaruh pada resiko. Dimana kalau saya tadi ada bilang, kalau Anda transaksi 1 miliar, 0,1% itu udah 1 juta, udah sebesar modal Anda. Jadi resikonya Anda akan dipotong atau namanya margin call oleh
pihak forexnya, karena kerugiannya sudah sebesar modal yang Anda punya gitu. Kalau dibiarin minus nggak mungkin, biasanya mereka akan langsung cut sebelum minus itu. Nah, sedangkan di saham itu ada aturan dari Bursa Efek Indonesia di mana penurunan saham itu sekarang ini maksimal 7%. Cuman kalau ini kan lagi masa krisis nih, protokol krisis, untuk itu pembatasan penurunan itu maksimal 7%. Tapi kalaupun normal, bukan di masa-masa krisis, pembatasan penurunan dalam satu hari itu maksimal 35%. Yang artinya apa? Yang artinya uang Anda nggak bakal dalam satu hari itu langsung habis. Misalnya 100 juta beli saham, 100 juta dalam satu hari langsung habis. Itu nggak mungkin. Anda maksimal turun dalam satu hari itu 35% dari uang yang Anda beli untuk dibelikan ke saham itu. Gitu. Jadi dari sisi resiko akan lebih nyaman atau akan lebih kecil di sekuritas atau di saham dibandingkan di forex gitu. Memang di forex keunggulannya Anda bisa untung dengan sangat cepat dalam jangka waktu yang singkat, tetapi resikonya juga sebanding. Anda bisa hilang uang dalam waktu yang singkat juga, seperti itu. Lalu ada robot forex. Nah, biasanya orang bilang, tapi kan forex biasanya ada robot yang membantu kita untuk trading, di mana robot itu biasanya katanya untung gitu. Tapi perhatikan, seperti tadi di awal saya jelaskan, ada yang namanya over the counter. Over the counter market ini merupakan dari pihak forex menyediakan layanan, lalu Anda transfer ke pihak forexnya. Jadi Anda bet sama pihak forexnya gitu. Dimana ya kalau saya bilang nggak mungkin yang Anda lawan itu mau kalah, menciptakan sesuatu untuk mengalahkan diri sendiri gitu. Dimana robot itu juga biasa disediakan oleh pihak forexnya sendiri untuk Anda pakai gitu. Dan untuk Anda pakai robot itu juga Anda biasanya mengeluarkan uang, harus bayar uang untuk memakai robot itu. Dimana ya uang itu kemungkinan besar akan dipakai untuk memutarkan kembali keuntungannya. Jadi balikin uang Anda lagi waktu Anda pakai robot. Saya bayar 10 juta, lalu robot kasih untung deh 8 juta, nah sisa 2 juta, ya kemungkinan beberapa case robotnya yang dibikin loss, ternyata tiba-tiba ada yang error atau nggak sesuai rencana, kan itu robot tetap pasti ada margin of errornya, seperti itu. Ya awal-awal kemungkinan Anda dikasih keuntungan yang cukup besar. Nah ini banyak sekali case-case-nya. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah coba. Mungkin dari kalian ada yang pernah nyoba, silahkan komen di bawah untuk ceritakan pengalamannya kalian. Dari sisi jam perdagangan, kalau di forex itu jam perdagangannya hampir 24 jam, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur gitu. Marketnya menggunakan jam Amerika. Jadi sedangkan di saham itu jam perdagangannya cuma dari jam 9 sampai jam 4 kondisi normal. Cuma sekarang karena adanya Covid dan Bank Indonesia juga membatasi jam kerjanya mereka sampai jam 3, jadinya jam kerja di Bursa Efek Indonesia juga mengikuti dari jam 9 sampai jam 3. Tapi normalnya dari jam 9 sampai jam 4 sore gitu. Jadi nggak perlu tengah malam Anda bangun, Anda memantau, itu nggak perlu gitu. Tapi kalau di forex ya perdagangan hampir 24 jam. Apalagi jika Anda tinggal di Indonesia, ketika Indonesia itu siang, di Amerika itu malam, tidur, orang-orang lagi pada tidur. Sedangkan ketika kita mulai jam 9 malam, baru mereka mulai rame, karena mereka mulai beraktivitas jam 9 pagi di Amerika gitu. Nah itu yang jadi permasalahan kadang, kalau saya transaksi forex siang sepi, gerakannya nggak terlalu enak, nggak terlalu nyaman gitu. Tapi kalau malam lebih enak. Itu kenapa biasanya walaupun 24 jam, tapi orang-orang lebih senang bergadang untuk transaksi forex ya. Dari sisi regulator, untuk forex itu diawasi oleh Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi gitu. Sedangkan di saham itu diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Di mana hal ini berbeda gitu. Kalau Anda kenapa-napa di forex, jangan lapornya ke OJK karena itu bukan ranahnya OJK. Tapi kalau Anda ternyata bermasalah di forex lalu Anda lapor ke OJK, ya itu percuma, Anda juga nggak bakal ditangkepi. Anda harus lapor ke Bapepti. Kecuali Anda bermasalah di saham, silahkan lapor ke OJK, jangan lapor ke Bapepti karena itu bukan ranahnya mereka gitu. Bapepti mengawasi forex, OJK mengawasi saham, Bursa Efek Indonesia, serta asuransi, bank, pembiayaan dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi itu tadi perbedaan antara forex dan saham. Jadi semoga Anda semua mengerti perbedaannya. Dan jangan sampai nanti walaupun kelihatannya grafiknya sama ya antara forex sama saham, grafiknya ada candle-nya juga, ada MACD-nya juga, analisa teknikalnya kurang lebih sama gitu. Terus Anda berpikiran, ternyata forex sama dengan saham. Saya harap dengan Anda melihat video ini Anda jadi lebih aware, Anda jadi lebih mengerti perbedaannya. Karena banyak orang ya kalau Anda tanya pasti kecapnya selalu nomor 1 gitu. Dan
biasanya juga tidak terlalu menjelaskan secara detail, sehingga yang dijelaskan selalu manis-manisnya aja gitu. Kedua sisi punya keunggulan, kedua sisi punya kelemahan. Forex termasuk untuk trading secara jangka waktu cepat dan bisa menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang cepat juga gitu. Tapi dari sisi faktor resikonya juga tergolong tinggi dibandingkan dengan saham. Saham termasuk lambat jika dibandingkan dengan forex, tetapi dari sisi resiko saham juga akan lebih aman gitu. Balik lagi, high risk high return seperti itu. Jadi jangan sampai nanti Anda bertransaksi forex lalu Anda ngomongnya, wah saya kalah gara-gara saham nih gitu, saya rugi banyak karena saham, padahal sebenarnya ada transaksikan adalah forex. Balik lagi seperti awal, karena biasanya forex mengaku kalau mereka saham, tapi kita di saham nggak pernah ngaku kalau kita itu forex. Itu yang membedakan kenapa namanya saham itu jadi banyak yang jelek gara-gara itu. Dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman Anda yang tidak dapat membedakan antara forex dengan saham. Semoga mereka dapat mengerti dengan menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga cuan.